Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melsi Primadola, NIM 22 12 9055, Seksi 050, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada guru BK sebagai pemenuhan salah satu tugas mata kuliah Pendidikan dan Konseling oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Nilma Zola, SPD MPD. Baiklah, di sini yang menjadi narasumber saya yaitu Ibu Tari Oktrianingsi, SPD, sebagai guru BK di MAN Negeri 1 Pesisir Selatan. Berikut adalah video wawancara yang akan saya tampilkan. Baiklah, di sini kita bersama salah satu guru BK di MAN 1 Pesisir Selatan. Baiklah Ibu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu terkait BK yang ada di sekolah ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, menurut Ibu, seberapa penting adanya pelayanan BK di sekolah, khususnya di MAN ini? Oke, kalau misalnya ditanya seberapa penting, pasti penting BK-nya ya. Karena BK itu kan yang ibaratnya seperti membantu menyelesaikan permasalahan siswa-siswa di sini. Jadi seperti kalau tidak ada BK, wali kelas dan guru bidang studi pun akan kewalahan membantu menyelesaikan permasalahan siswa-siswa yang ada di sini. Berarti sangat penting ya Ibu ya? Sangat penting. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang Ibu jumpai dalam proses memberikan layanan BK ini kepada peserta didik? Kalau ditanya kendala sejauh ini, kendalanya mungkin siswa-siswi di sini itu kurang terbuka terhadap BK. Habis itu mereka masih berpikiran kalau BK itu polisi sekolah, sama seperti pikiran yang tahun-tahun belakang yang lama gitu. Habis itu juga di sini kendalanya karena BK itu tidak ada masuk kelas. Jadi kalau misalnya di beberapa sekolah itu ada BK yang masuk kelas 1 jam pelajaran atau paling banyak 2 jam pelajaran. Tapi kalau di sini memang susahnya itu BK tidak ada masuk kelas. Habis itu BK itu hanya di dalam pembimbingan ini polisi sekolah. Sudah itu kalau misalnya ditambah masuk dalam kelas itu harus menunggu yang namanya guru tidak masuk. Namanya BK itu menjadi pengganti guru yang tidak masuk. Itu baru bisa BK berjalan. Berarti seperti kebanyakan siswa malah takut ya? Iya, jadi seperti itu sebenarnya. Nggak bisa dilihat, harusnya kan tidak ditakuti gitu. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam proses pelayanan seberapa penting asas kerahasiaan harus diterapkan? Kalau asas kerahasiaan itu di BK sendiri sangat penting. Karena dimana kalau misalnya asas kerahasiaan itu harus benar-benar dirahasiakan, harus benar-benar di dalam oleh guru BK-nya. Jadi kalau misalnya ada yang bercerita jadi tidak boleh dibeberkan dulu beban. Jadi sebenarnya di sini memang anak-anak itu kayak mungkin mereka masih kurang percaya kalau BK itu ada asas kerahasiaan, padahal nanti sudah sebisa mungkin untuk menjelaskan bahwa di BK itu ada asas kerahasiaan. Jadi kalau misalnya bercerita itu tidak akan diberikan makanan. Jadi sangat penting sebenarnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menyampaikan permasalahan, apakah peserta ini sudah terbuka dan sukarela dalam menyampaikan masalah yang dihadapikan?
Kalau kita lihat di kenyataannya, program terbuka dan sukarela, karena murid-murid di sini masih apa namanya, kalau misalnya TBK itu mereka kalau misalnya ada yang TBK, jadi orang tuh mesti teman-teman yang lain mesti dulu. Padahal sudah sering kita bicarakan di kelas kalau BK itu sebenarnya tidak hanya untuk siswa yang bermasalah, tapi juga untuk mengembangkan bakat mereka, hasil belajar mereka. Jadi sebenarnya untuk kemajuan juga bisa. Oke, untuk yang selanjutnya, apa saja masalah yang sering Ibu jumpai? Apakah masalah itu berkaitan dengan pribadi, sosial, belajar, atau karir? Kalau misalnya di sini lebih banyak yang ke sosial, belajar, dan karir yang semuanya itu hampir merata. Berarti Merata ya. banyak lebih yang merata. Oke, yang selanjutnya, dalam melaksanakan layanan BK, apakah guru BK pernah melakukan kunjungan rumah kepada siswanya? Pernah. Kalau misalnya ditanya pernah kunjungan rumah atau tidak, guru BK di sini kebetulan ada 5 guru BK. Jadi kami kebetulan jika ada siswa yang memang orang tuanya tidak bisa datang ke sekolah, kami akan kunjungan rumah. Jadi kalau misalnya ada siswa yang ada salah satu siswa orang tuanya dipanggil ke sekolah, sudah satu dua tidak bisa juga datang, orang tuanya akan ada alasan memangnya itu, maka kami adakan kunjungan rumah guru BK dan wali kelas yang besar. Jadi sudah pernah ya, sudah banyak melaksanakan kunjungan rumah. Oke, yang selanjutnya, dalam melakukan proses BK, apa saja kode etik BK boleh digunakan? Bahkan yang seperti tadi menjaga kerahasiaan kliennya, terus memberikan ruang seluas-luasnya kepada kliennya. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana Ibu berkomunikasi dan bekerja sama dengan rekan guru untuk mendukung kesejahteraan siswa? Kalau komunikasi tentu kita banyak-banyak berdiskusi ya. Seperti guru BK itu banyak-banyak diskusi dengan kelasnya mengenai siswa-siswa yang ada di kelas itu, begitu juga dengan guru bidang studi. Kami sering berdiskusi, misalnya anak ini dia belajarnya seperti ini, apalagi sekarang di kelas merdeka. Jadi di kelas merdeka itu kan ada 3 gaya belajar anak. Nah, jadi itu kami berdiskusi, jadi anak ini itu misalnya si A dia lebih ngerti estetik, nah nanti kalau estetik jadi gimana caranya biar lebih tertarik untuk belajar. Nah, sering berdiskusi seperti itu sama wali kelas dan juga guru yang Jadi disesuaikan dengan karakteristik anak sekarang, apa gaya belajar anak itu sekarang. Lalu, bagaimana Ibu berencana untuk melibatkan orang tua atau wali dalam proses bimbingan dan konseling siswa? Sebenarnya kalau misalnya berencana, saya ada rencana untuk mengadakan setidaknya 1 semester sekali untuk panggilan orang tua. Cuman itu hanya baru rencana dan wacana yang kami guru BK diskusikan bersama. Seperti misalnya saya megang kelas 1, 2, dan 3. Jadi ya dalam semester 1 semester itu kami ada rencana untuk memanggil wali kelas atau wali murid dalam satu ruangan. Nah, kita bicarakan seputar siswa kita, seputar anak kita, bagaimana perkembangan di sekolah seperti itu rencananya. Tapi sejauh ini masih didiskusikan juga dengan pihak sekolah, jadi belum ada pembicaraan, belum ada langsung. Seperti baru rencananya Rencananya gitu, mau mengadakan apa yang namanya ya, perkumpulan lah. Kalau misalnya itu setidaknya 1 semester sekali. Lalu, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dalam membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau akademis mereka? Kalau untuk akademis mungkin seperti lihat
nilai rapor nanti atau nilai keseharian. Untuk kalau pribadi, kalau misalnya akademis berarti yang tadinya dia tidak tuntasnya ada sekitar 5 di semester. Terus untuk setelah dikasih bimbingan, diberikan arahan, diberikan bimbingan oleh guru BK, kita lihat lagi nilai semesternya apakah sudah ada perubahan atau belum. Gitu. Siapa tahu sudah jadi perubahan menjadi 3, tidak jadi 2. Terus kalau misalnya pribadi, mungkin yang kayak anak-anak yang dulunya suka absen, ya setelah dikasih masukan, setelah dikasih bimbingan, mereka sudah mulai besar untuk tidak absen lagi dulu. Yang tadinya seminggu bisa tidak masuk negeri, bisa sekarang masuk pun jadi dan juga sebelum. Terima kasih atas waktunya Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dan masih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sekianlah wawancara yang saya lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.